Kalau sobat sehat punya kebiasaan merokok, ya itu kalau bisa mulai dikurangin, kalau bisa berhenti sama sekali itu lebih bagus. Kemudian juga kita juga mesti mengelola faktor psikis kita. Kalau memang kita cenderung gampang stres, ya, nah itu mungkin udah mulai boleh istilahnya zaman sekarang healing lah ya istilahnya. Halo Sobat Sehat, jumpa kembali di acara Medical Talk pada hari ini. Kali ini bersama saya, Andreas. Kali ini kita akan membahas 4 jenis penyakit lambung yang seringkali sulit untuk dibedakan. Karena memang gejalanya hampir mirip-mirip. Apa saja 4 penyakit tersebut? Ada MA, ada dispepsia atau sindrom gangguan lambung, ada juga GERD, penyakit naik asam lambung, dan ada juga tukak lambung atau luka pada lambung. Hampir semua orang pernah mengalami penyakit gangguan lambung ini. Tidak jarang juga sifatnya kambuh-kambuhan, dan kalau sudah kambuh yang dipikirkan adalah, oh ini sakit MA. Tapi apakah benar itu adalah sakit MA? Ternyata belum tentu sobat sehat. Bisa jadi kamu mungkin mengalami dispepsia atau GERD atau bahkan tukak lambung. Ingin tahu perbedaannya? Mari kita simak penjelasan dari narasumber kita pada hari ini, Dr. Sandi. Halo Dr. Sandi, apa kabarnya dok? Baik Dr. Andreas, gimana dok kabarnya dok? Baik, wah senang sekali nih hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Dr. Sandi. Hari ini dok, kita mau konsul, mau ngobrol tentang penyakit lambung. Mohon waktunya ya dok. Siap, kalau gitu kita mulai ya. Baik. Sip, kita mulai ya dok. Sesi kita pada hari ini dari yang sederhana dulu nih. Sebenarnya dok, izin bertanya, kalau secara definisi MA, dispepsia, GERD, dan tukak lambung itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin boleh dijelaskan ke sobat sehat. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita mau membedakan keempat penyakit tersebut, yang pertama kalau kita bahas yang pertama MAH. Mungkin kalau MAH ini bahasa awam, cuman kalau kita pakai bahasa medisnya ini adalah gastritis. Ya, kalau kita kenal namanya gastritis itu berarti dia ada peradangan pada lambungnya. Ya, kenapa bisa mengalami peradangan? Karena memang asam lambungnya itu mengiritasi dinding lambung kita. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua, ada istilah namanya dispepsia. Kalau dispepsia sebetulnya itu adalah kumpulan gejala dari gangguan lambung. Ya, mungkin yang paling kita sering kita temuin itu adalah nyeri di ulu hati atau mungkin rasa penuh pada saat kita setelah makan. Kemudian yang ketiga, ada yang istilah namanya GERD. GERD itu kalau bahasa awamnya mungkin paling gampang asam lambung kita naik ya, naik ke atas. Cuman kalau di medis gitu ada singkatannya itu gastroesophageal reflux disease. Ya, jadi memang produksi asam lambungnya itu kita terlalu banyak, ya sampai mungkin katup di lambungnya itu dia nggak bisa menutup dengan sempurna, asam lambungnya dia naik ke dada sampai ke kerongkongan. Itu yang GERD. Kemudian yang terakhir, tukak lambung. Kalau kita bicara tukak, itu sebetulnya nama lain dari luka. Ya, kalau andai kata Dokter Andreas mungkin luka jatuh atau apapun, pasti nanti tidak sedikit kita mengalami namanya perdarahan. Ya, nah pada yang kasus tukak lambung ini, ya istilahnya lambungnya itu lecet mengalami luka, kemudian juga nanti bisa ada gejala perdarahan pada saluran cernanya. Mungkin itu kurang lebih perbedaan dari keempat penyakit lambung yang kita temuin. Oh, gitu dok. Wah, terima kasih banget nih dok untuk penjelasan singkatnya ya tadi. Jadi jelaskan sobat sehat tentang 4 penyakit lambung ini. Jadi sebenarnya meskipun sama-sama karena asam lambung berlebih, hanya memang ada juga yang disertai dengan pengosongan lambung yang terlambat atau sudah sampai luka ya dok. Oke, baik sobat sehat, mari kita masuk ke bahasan selanjutnya. Nah dok, izin bertanya, jika berbicara dari segi gejalanya nih dok, mungkin nggak sih 4 penyakit ini punya gejala yang sama atau mirip-mirip?
Nah, oke, pertanyaannya bagus nih dok. Jadi kalau sebetulnya tadi kita boleh menyimpulkan kalau dari penyebabnya betul memang dari asam lambung. Nah, tapi kalau kita membagi lagi dari gejalanya, sebetulnya pasti ada perbedaan dari masing-masing itu. Kalau kita melihat dari sudut pandang penyakit gastritis atau MAH, pasti nanti kita bisa membagi dari penyakit MAH yang masih akut maupun yang kronis. Kalau penyakit MAH-nya masih akut, berarti sobat sehat yang masih ada di fase awal penyakit. Pasti nyeri di ulu hati itu rasanya nyerinya hebat banget. Ya, kemudian pasti ada mual, kemudian pasti rasanya nggak nyaman banget di ulu hati. Bahkan kalau nanti sobat sehat di asam lambungnya makin banyak nih, nah kadang-kadang ada berasanya kok kayak ada rasa kebakar nih di ulu hati saya. Nah itu yang pertama akut. Kalau kita ngelihat yang kronis, biasanya kronis nih udah fase toleran nih ya, jadi istilahnya ya sobat sehat tuh udah wah sakit mah biasanya hebat tapi lama-lama ya udah berasa aja sakit mah, tapi mungkin nyerinya kayak nyeri tumpul aja biasa. Ya, nah tapi kalau ya mungkin dari ciri khasnya kalau udah kronis nih mungkin lama-lama sobat sehat nih bisa merasa, oh kok saya nggak nafsu makan saya makin berkurang nih. Nah itu dok mungkin. Oke, wah terima kasih Dokter Sandi untuk penjelasannya. Jadi sobat, kalau mungkin sobat mengalami rasa terbakar, berarti itu mungkin MAH ya dok? Betul, itu mah. Nah, tapi kalau ada rasa begah, itu apakah masih terhitung sebagai MAH atau mungkin sudah penyakit yang lain dokter? Nah itu memang ada sedikit perbedaannya. Nah itu mungkin kita bisa mengklasifikasikan sobat sehat mungkin mengalami apa yang kita sebut sebagai dispepsia. Ya, jadi kalau dispepsia memang ada ciri khasnya. Kalau dari medis itu kita dibagi dua, ada di epigastric pain syndrome. Jadi ada nyeri di ulu hati yang sangat hebat. Kadang-kadang bisa saking hebatnya bisa kayak rasanya kebakar di situ. Dan mungkin kita ada yang kita sebut sebagai postprandial distress syndrome atau rasanya penuh habis makan. Atau enggak kok kayaknya baru makan dikit udah kenyang ya, kembung terus rasanya. Ya, nah itu takutnya sobat sehat udah fasenya udah bukan MAH lagi nih. Takutnya udah masuk ke dispepsia. Oke, jadi itu perbedaannya ya dok. Betul. Nah, menarik nih, udah ada MAH, dispepsia. Nah, tapi kalau yang berikutnya dok, kalau sudah GERD itu yang bagaimana kira-kira gejalanya? Nah, GERD. Kalau GERD tadi kalau kita ngeliat singkatannya gastroesophageal reflux disease, berarti dia ada cairan lambung yang seharusnya berada di lambung, tapi dia malah naik ke atas dari dada sampai ke kerongkongan. Udah pasti kalau misalnya nanti macetnya di dada nih, berarti nanti berasanya kok nyesek ya, rasa di dada ya. Tapi kalau dia naik lagi makin ke atas ke kerongkongan, rasanya kayak kebakar nih, panas nih. Karena asam lambung ya, asam. Pencairan asam kan pasti kalau andai kata kita mengenai dinding kerongkongan kita yang agak tipis, pasti berasanya panas. Nah itu dok. Oke, jadi ini menarik sekali GERD ya. Mungkin kalau sobat pernah mendengar juga, pernah ada pertanyaan apakah GERD bisa menyebabkan kematian atau memicu kematian mendadak. Nah, kalau menurut Dokter Sandi, ini mitos atau fakta dok? Kalau GERD bisa menyebabkan kematian? Nah, kalau penyebabnya memang karena GERD, mitos. Ya, jadi kalau sedikit kita boleh ngobrol, GERD itu kan berarti memang murni dia ada kelainannya di bagian lambungnya, asam lambungnya itu dia malah naik, yang seharusnya posisi tetap ada di lambung. Nah, kalau mungkin kematian mendadak, memang sebenarnya kalau lihat dari gejalanya ya, sorry ya, kalau lihat dari gejalanya memang tadi kan asam lambung itu nanti dia bisa terhenti di bagian dada. Kadang-kadang kita berasanya, aduh, gue kena sakit jantung nggak nih? Malahan. Tapi sebenarnya kalau dibedakan, kalau nanti GERD cuman asam lambung yang berhenti di bagian dada, kita cuma berasa itu kayak nyesek. Sedangkan kalau misalnya gangguan pada jantung, pasti kita berasa nyeri dada. Kita bisa sampai ngeremas dada. Dan memang kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya, GERD itu penyakitnya juga kronis. Pasti sobat sehat kalau ada kata udah mengalami GERD, itu udah pasti bolak-balik ketemu dokter. Dan itu pasti dokter akan notice, wah kamu ada kelainan jantung, oh kamu misalnya cuma mengalami kelainan di lambung aja tuh pasti dari awal sudah terdiagnosa oleh dokter. Jadi kesimpulannya itu mitos. Oke, baik. Jadi sudah clear ya dari penjelasan Dokter Sandi bahwa sobat sehat kalau GERD bisa menyebabkan kematian itu adalah mitos. Ya, oke dok, terima kasih. Mungkin berikutnya saya ingin bertanya lebih lanjut kalau yang tadi yang disebut terakhir dok, tukak lambung. Nah, Ya. kalau tukak lambung atau luka lambung ini bagaimana dok? Nah, kalau memang tadi kita melihat tukak atau luka, pasti dia nanti lambungnya pasti akan lecet ya. Atau misalnya kalau ada luka yang terbuka benar-benar kayak bolong nih. Ya, bayangkan itu luka yang terbuka itu kita ketemu masuk makanan, campur lagi sama asam lambung. Wah, perihnya pasti berasa tuh di situ. Ya, imbasnya nanti apa? Ya orang, aduh kok jadi males ya makan kok kalau tiap kali makan sakit.
Lama-lama apa kalau kita malas makan? Berat badan nanti jadi turun. Ya, tapi nanti juga yang paling khas biasanya kalau memang lukanya perdarahan itu masih aktif, nggak jarang juga sobat sehat nanti bisa muntah darah. Tapi muntah darah mungkin bukan darah yang segar ya dok, darahnya mungkin kecoklatan. Atau misalnya kalau kita nggak keluar lewat kerongkongan, mungkin kita bisa keluar pada saat BAB. Tapi kalau pada saat BAB, fesesnya sobat sehat nanti biasanya warnanya agak hitam tuh di situ nanti. Nah itu ciri khas ya sebetulnya kalau tukak lambung. Oke, dok, terima kasih penjelasannya. Jadi ini kalau tukak lambung ini memang sudah parah juga ya. Kalau sudah luka di lambung bisa sampai menyebabkan muntah darah atau bahkan BAB-nya berwarna hitam. Betul. Nah, jadi ini penting sekali dijaga lambung kalian supaya jangan sampai terjadi tukak lambung. Nah, ngomong-ngomong dok, gimana sih caranya menjaga lambung? Faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya bisa menyebabkan keempat penyakit ini? Barangkali kita bisa mencegah atau berpantang sejak dini dari faktor-faktor resiko tersebut. Oke, jadi kalau nanti kita bicara mengenai faktor-faktor penyebab atau mungkin istilahnya dalam medis tuh kita faktor risiko ya dok ya. Nah sebetulnya saya tuh udah sempat merekap ada faktor-faktor risiko yang mungkin bisa mencetuskan salah satu dari keempat penyakit tersebut. Nah sobat sehat mungkin bisa lihat di tabel berikut ya. Nah berikut adalah tabel yang mungkin sobat sehat nanti bisa baca. Ini adalah faktor-faktor yang kira-kira bisa menyebabkan terjadinya MAH, dispepsia, GERD, atau tukak lambung. Faktor-faktor penyebab ini tidak jarang juga ditanyakan oleh dokter ke sobat sehat juga ya pada saat sobat sehat nanti mengunjungi dokter. Mungkin kalau yang bisa kita lihat secara garis besar dari beberapa faktor penyebab ini, baik MAH maupun dispepsia, hampir mirip kalau sobat sehat lihat secara sekilas di sini juga. Kecuali mungkin kalau dari dispepsia sendiri mungkin ada yang membedakan dibandingkan dengan MAH memang terkadang juga dispepsia ini bisa disebabkan oleh faktor psikis ataupun kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya misalnya sobat sehat sering merokok atau mungkin dalam kondisi psikologis yang kurang memadai seperti misalnya lagi cemas, depresi maupun stres. Ya, jadi itu mungkin sedikit yang membedakan antara MAH dengan dispepsia. Sedangkan kalau sobat sehat lihat lebih lanjut untuk bagian yang GERD sendiri, GERD juga mungkin yang beririsan secara langsung dengan dispepsia atau MAH itu mungkin adalah faktor dari telat makan atau enggak mungkin makan terlalu kenyang. Nah, itu mungkin bisa menimbulkan faktor penyebabnya hampir sama, tapi kalau yang membedakan mungkin di GERD di sini adalah dari faktor usia. Ya, biasanya kalau usia sobat sehat ini semakin bertambah, lambung sendiri pun itu biasanya juga nanti akan mengalami penurunan fungsi, ya, dimana mungkin nanti tidak jarang juga asam lambung yang seharusnya adanya di lambung itu nanti bisa naik sampai ke dada maupun ke kerongkongan sobat sehat. Atau juga sobat sehat mempunyai berat badan yang sedikit berlebih atau mungkin obesitas. Ya, jadi mungkin bisa diperhatikan juga kedua faktor ini selain faktor penyebab yang lain. Nah, kalau untuk yang tukak lambung, jelas ini adalah faktor yang sedikit berbeda ya. Namanya kalau kita juga bahas sebelumnya tukak ini adalah luka, berarti memang perlu dilihat adanya pemicunya dari apa yang menyebabkan luka itu, terutama bagi sobat sehat yang mengkonsumsi obat pengencer darah atau aspirin. Ya, ini juga mungkin banyak juga diberikan pada sobat sehat mungkin yang sudah ada mengalami gangguan pada jantung atau mungkin pasca operasi pembuluh darah. Ini juga pasti biasanya tidak jarang diberikan obat pengencer darah. Ya, jadi hati-hati kalau minum obat pengencer darah pun pastikan sobat sehat juga mengkonsumsi sesuai dengan anjuran dan aturan pakai yang sudah diresepkan oleh dokter. Atau misalnya juga bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri Helicobacter pylori yang tidak kunjung sembuh. Jadi kesimpulannya sebetulnya kalau memang sobat sehat mempunyai salah satu faktor penyebab yang ada di tabel ini, sobat sehat sebenarnya ada potensi bisa terkena MAH, dispepsia, GERD, atau tukak lambung. Mungkin itu. Wah, terima kasih Dokter Sandi. Ini sudah sampai disiapkan tabelnya ya. Wah, ini praktis banget untuk saya dan juga tentunya untuk sobat sehat yang sering lupa nih faktor penyebab sakit lambung.
Mungkin sobat sehat juga bisa screenshot untuk tabelnya, jadi biar bisa ingat nih kalau apakah ada faktor resiko yang tadi sudah disampaikan atau dijelaskan Dokter Sandi dan juga tercantum di tabel. Nah dok, tapi misalkan nih Mhm. kita mengalami satu atau lebih gejala tersebut secara Mhm. tiba-tiba Mhm. di luar rumah Ya. atau mungkin pas di rumah juga, ada nggak sih dok penanganan awal yang mungkin bisa dilakukan sementara? Ya minimal untuk mengurangi nyerinya atau gejala mual yang mengganggu. Oke, ini juga sebetulnya bisa sobat sehat lakukan di rumah karena ini adalah langkah praktis juga. Jadi kalau yang pertama saya pasti akan ngebagi ini, yang memerlukan obat dan yang tidak memerlukan obat. Kalau tidak memerlukan obat yang paling gampang perhatiin aja, makan minumnya sobat sehat pasti harus dijaga. Ya jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang bisa merangsang produksi asam lambung yang berlebihan, ya. Kemudian juga kalau sobat sehat punya kebiasaan merokok, ya, ya itu kalau bisa mulai dikurangin, kalau bisa berhenti sama sekali itu lebih bagus. Kemudian juga, kita juga mesti mengelola faktor psikis kita, kalau memang kita cenderung gampang stres, ya, nah itu mungkin udah mulai boleh istilahnya zaman sekarang healing lah ya istilahnya, oke. Nah itu, sebenarnya itu yang paling gampang tuh tanpa kita harus, minum obat. Tapi kalau memang udah kita, memperbaiki, dari sisi gaya hidup kita, dari pola makan kita ternyata memang masih ada gejala yang, masih muncul, nah sobat sehat mungkin bisa mencoba obat-obatan yang bisa, meredakan gejala di nyeri lambungnya, ya. Ada berbagai macam obat-obatan sintetik maupun obat herbal yang bisa dipilih, yang bisa, tersedia juga di apotek, ya. Tapi, perhatikan juga anjuran dan aturan pakainya ya, jangan istilahnya, mengkonsumsi melebihi aturan pakai yang sudah, ditulis nih di bagian kemasan obatnya, ya. Nah kemudian, perhatikan juga kalau sobat sehat, saat ini lagi, mungkin mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, atau mungkin, mengkonsumsi obat-obatan nyeri yang apa, non steroid ya mungkin ya sifatnya. Nah, kalau memang itu obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, tanya dulu sobat sehat, "Dok, saya masih boleh konsumsi obat ini nggak? Karena kayaknya mah saya sakit nih, ya, kok nyeri nih ulu hati saya nih." Kalau dokternya mungkin nanti, bilang, "Oh silakan, cuman nanti pasti akan ada adjustment ya di aturan pakainya." Tapi kalau memang dokternya bilang stop, ya stop. Oke. Ya. Nah, kemudian, yang terakhir juga kalau nanti misalnya berat banget nih, "Waduh, kok tiba-tiba saya mulai, enek, habis itu muntah, muntah saya warnanya kecoklatan." Terus kemudian kalau enggak pas lagi, BAB, "Waduh, kok warnanya hitam nih feses saya." Mungkin sobat sehat itu nanti udah mengalami tukar lambung. Udah kayak begitu, jangan nyoba-nyoba terapi sobat sehat, lebih baik mencari pertolongan ke dokter atau mungkin bisa sobat sehat datang ke IGD. Itu Dokter Andreas. Oke, terima kasih Dokter Sandi. Wah, ini lengkap sekali nih Mhm. penjelasannya. Jadi, berarti kalau dari penjelasan dokter, kalau untuk sobat sehat yang mungkin sudah ada riwayat gangguan lambung, mungkin boleh loh disiapkan obat lambungnya di rumah atau mungkin di tas, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dapat dikonsumsi. Nah, tadi Dokter Sandi Mhm. menyebut juga nih obat herbal. Ya. Ternyata obat herbal ada juga ya yang bisa dikonsumsi untuk gangguan lambung ya, Dok? Ada dok. Tapi ya yang mungkin sobat sehat perlu perhatikan untuk obat herbal ini sendiri, pastikan, obat herbal yang sobat sehat ini konsumsi memang peruntukannya nanti memang untuk, mengatasi gangguan lambungnya, Dok. Dan juga, pastikan juga obat herbal yang ini pun juga sudah didukung dengan, studi-studi klinis yang, sesuai dengan, indikasi untuk gangguan lambungnya. Mungkin itu, Dok. Ya, dan tentunya juga berarti obat ini harus yang sudah direkomendasikan oleh dokter ya, Dok? Betul, Dok, pasti. Oke. Baik, Dok, izin, kalau begitu berarti memang ternyata untuk obat herbal ini dapat juga dipertimbangkan sebagai Mhm. pilihan yang lebih aman dari obat sintetik. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya, Dok, kalau sebenarnya sudah terkena gangguan lambung ini, apakah ini memang harus minum seumur hidup atau bisa sebenarnya sembuh total? Nah, ini mohon pencerahannya, Dokter. Oke. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang yang sobat sehat sering salah kaprah ya. Betulnya memang, gangguan lambung ini berbeda dengan penyakit metabolik seperti mungkin contohnya diabetes mellitus, atau yang kita mungkin kenal sebagai kencing manis ya, atau mungkin, darah tinggi atau hipertensi. Kalau,
sobat sehat mengalami gangguan lambung, entah nanti gastritis, dispepsia, atau nanti GERD atau tukak lambung, sebetulnya selama sobat sehat bisa menemukan penyebabnya, kemudian bisa dikontrol dengan obat, seharusnya itu bisa sembuh total. Ya, tapi memang pastikan juga kalau memang nanti mendapat pengobatan dari dokter, udah diresepkan oleh dokter, dikonsumsinya juga nanti sesuai dengan anjuran dan aturan pakainya. Jangan sampai istilahnya baru mengkonsumsi sekali, udah berasa enak, stop nih. Gitu. Udah enak kok minum sekali, ngapain nih? Dilanjutin lagi. Ya, padahal sebetulnya dokter pada saat meresepkan atau memberikan sobat sehat obat itu memang ada jangka waktu yang dibutuhkan supaya obat itu bisa memberikan efek terapi yang baik. Itu dok. Oke, jadi Sobat Sehat, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sandi, jadi sebenarnya penyakit lambung ini bisa sembuh asal kita juga mengontrol juga faktor penyebabnya dan juga tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan rekomendasi dokter. Betul. Nah, terakhir nih dok, sebelum kita akhiri diskusi kita, boleh dong dok dikasih tips-tips supaya bagaimana kita bisa tuntas dalam menjalani pengobatan untuk gejala lambungnya. Oke, nah kalau untuk tips-tipsnya sendiri, sebetulnya yang paling gampang tentu sobat sehat tuh yang pertama mesti kenalin dulu nih gangguan lambung yang sobat sehat alami itu apa. Ya, karena itu nanti akan menentukan istilahnya sobat sehat nanti perlu penanganannya seperti apa. Ya, nanti kalau memang contohnya nih ya, sekali lagi misalnya kalau sobat sehat mengalami gangguan lambung yang mungkin karena ada infeksi bakteri, tentu nanti sobat sehat pasti akan mendapatkan pengobatan antibiotik. Nah, kalau seperti yang kita tahu ya, pengobatan antibiotik itu pasti ada durasi tertentu yang harus kita habiskan obatnya. Ya, contohnya mungkin kalau di pencernaan, mungkin sobat sehat bisa terinfeksi bakteri Helicobacter pylori. Ya, nah kemudian kalau tips untuk makan, mungkin kalau yang bisa saya sampaikan istilahnya makan dan minumnya sobat sehat tuh perhatikan juga, jangan istilahnya udah tahu kita punya gangguan lambung, asam lambung kita gampang berlebih, kita malah makan atau minum yang bisa mencetuskan produksi asam lambung. Ya, contohnya mungkin memperbanyak makan santan, mungkin ataupun yang sobat sehat yang hobi minum kopi malah minum kopi yang hitam. Ya, jadi itu kalau bisa dihindari. Atau juga makan juga mungkin tipsnya bisa sedikit-sedikit nih. Ya, tapi sering. Makannya jangan dalam porsi yang sekali banyak, nanti habis itu selesai makan tidur lagi. Malah pas lagi tidur asam lambungnya malah naik ke atas. Ya, kemudian juga kalau nanti sobat sehat yang ada pengobatan ke dokter, jangan lupa kontrol sobat sehat. Ya, terutama misalnya nanti kalau memang obatnya sudah habis atau misalnya tidak ada perbaikan dari gejala gangguan lambung dari sobat sehat. Mungkin itu Dr. Andres. Oke, thank you Dr. Sandi. Hari ini sudah berbagi ilmu nih seputar MAH, dispepsia, GERD, dan tukak lambung. Juga sudah ada penanganan awalnya bagaimana serta tips agar cepat sembuh lambungnya kepada para sobat sehat. Jadi perlu diingat kembali, ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan ya, menghindari faktor resiko ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sandi, dan tentunya juga harus mengikuti anjuran dokter. Jadi pengobatan harus tuntas sesuai dengan rekomendasi dokter. Ya. Nah, terima kasih sekali lagi Dr. Sandi Sama-sama untuk Dr. Andres. penjelasannya. Demikian Sobat Sehat, sesi Medical Talk kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas bersama Dr. Sandi mengenai gastritis, dispepsia, GERD, dan juga tukak lambung. Tadi sudah dibahas juga bagaimana tips-tips pencegahannya dan juga bagaimana pentingnya untuk tetap mengikuti anjuran dokter supaya penyakit lambungnya bisa diatasi. Apabila Sobat Sehat masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, Sobat Sehat boleh memberikan komentar dan nanti akan dijawab melalui chat. Demikian dapat kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.